Allah yang dimaksud di sini mungkin Tuhan kali ya. Tapi kalau yang menulisnya adalah umat Islam, berarti itu berasal dari rasa keberatan umat Islam terhadap Bible yang menggunakan kata Allah yang tidak sepadan dan tidak seharusnya ada di dalam Bible. Karena Allah di dalam Al-Quran itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Sedangkan Yesus itu hanya ciptaannya. Kemudian kalau Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah pohon besar. Dan kalau dia Allah artinya sumpah serapah. Adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak relevan disandingkan dengan Yesus. Atau disamakan dengan Yesus. Jadi tema ini Yesus bukan Allah, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Allah, itu benar 100%. Harusnya Yesus adalah utusan Tuhan, atau Yesus adalah nabi, atau Yesus adalah rasul. Itu yang betul. Demikian. Oke bang. Izin lagi bang, ini silakan. Penjelasannya abang udah masuk, tapi tujuan pembahasannya ini nanti barunya kemana ya bang ya? Minta maaf. Pasti arahnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Iya memang bukan, betul bang. Memang itu sudah dipahaminya gitu, tapi tujuan arahnya kemana nih bang? Ya untuk memahamkan kepada umat Islam dan juga umat Kristen bahwa kata Allah dalam Bible itu tidak pas untuk dinisbahkan sebagai titel buat Yesus. Oh kalau itu menurut abang ya bang, itu menurut bang. Karena itu pasti karena kata Allah ini asalnya dari Quran. Silakan. Izin saya nanya izinnya bang. Mohon maaf kalau ya, silakan. Di sini kalau untuk dari ini abang izin, abang Muslim ya bang? Saya Muslim bang, sama seperti Yesus Muslim. Kalau untuk di Muslim itu ada Allah sama Allah. Oh salah Anda, salah Anda bang. Tidak sering-sering kami di buka-buka di beranda tuh ada penyebutan, mungkin penyebutannya mungkin beda atau entah bagaimana, nggak tahu sih, tapi bang enggak, jadi inilah cara gini saja ya, bang, mohon maaf, silakan. Abang punya kepercayaan, saya juga punya kepercayaan bang ya. Kalau kami ikut sama Ibrani 11 ayat 1 bang ya, untuk kami ya, Ibrani 11 tapi iman tanpa akal gimana bang? Iman tanpa akal itu sama iman tanpa agama bang? Enggak, maksud saya iman tanpa akal. Kan Anda membawa Ibrani 1, 11 nomor 1. Di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Kan itu harapan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Berarti iman itu adalah sesuatu yang kita tidak lihat tapi kita yakini, kan begitu. Nah sekarang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Lalu bagaimana dengan iman yang bertentangan dengan akal? Ya kalau sampai situ bang, izin. Kalau iman tanpa akal gimana tuh bang? Kalau untuk bicara akal bang, untuk mohon maaf ya, saya pemahaman juga terbatas juga. Tapi kalau untuk bicara akal ini kan pemahaman masing-masing bang. Ya, ini Anda kan punya akal, saudara. Coba, kalau iman tanpa akal atau iman bertentangan akal, itu imannya gimana menurut saudara? Berarti masing-masing punya pilihan masing-masing lah bang. Kan kita manusia ini sama punya akal, dan akal itu pasti mengantarkan kita untuk mengetahui objek yang ada, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang kita raba. Itu pasti ditelaah oleh akal, dan inti dari semuanya itu akan menghantarkan kita kepada kebenaran. Nah, iman yang tidak menghantarkan kita kepada kebenaran alias iman tanpa akal itu apa namanya menurut saudara? Gini bang, kalau iman tanpa akal itu saya pikir kembali lagi ke kepercayaan masing-masing bang. Ya ini yang saya tanya Anda, bukan kepercayaan. Iya maksudnya gini bang. Artinya kalau akal ini arti kan masing-masing bang.
Akal itu kan 1+1 pasti 2 kan? Itu Iya, akal. Bang. Ketika ada Iya. orang berkata 1+1 sama dengan 0, itu masih butuh uraian, di mana uraian ini nanti butuh keseimbangan logika. Justru Nah itu sekarang sama kayak gini bang, itu sama 1+1 sama 0 sama dengan 1+1 sama 3 bang, 1+1 sama dengan 3 deh kan gitu kan bang? akal kita itu kan jelas bang, 1+1 sama dengan 2, itu akal nih, Iya, masih dasar. Nah, berbicara mengenai iman, itu adalah sesuatu yang menghantarkan kita kepada keselamatan. Berarti tolak ukurnya adalah akal, kan gitu. Ya iya, kan? Nah, beda akal, beda akal-akalan. Jadi kalau saudara ya mengatakan saya, bahwa bagi orang Kristen Allah dan juga Allah menurut Kristen itu adalah satu hal yang berbeda, maka muncul pertanyaan, dari mana kata ALLAH Kristen ambil? Kan itu poinnya, Bang. berarti Makanya mengucapkan masing-masing bang. enggak, dari mana asalnya huruf ALLAH ini muncul di kitab saudara? Ya itu pasti saya tanya balik lagi ke abang, kenapa ALLA itu abang mereka tanya bacanya Allah. Karena itu adalah Latin daripada huruf Itu Arab. menurut abang, itu menurut abang bang. Untuk Ya saya itu iman menurut saya Kristen karena tidak. Ya karena justru sama faktanya dengan abang begitu. tanya saya bang. Itu abang tanya saya Karena sama. karena Saya punya faktanya begitu, saudara. ini bang. Karena Jangan jadi faktanya begitu. Itu faktanya begitu. Itu fakta. Itu nggak bisa Anda bantah. Itu fakta. Seibarat Tuhan Anda, sembahan Anda itu adalah teos. Itu juga fakta. Saya tidak bisa membantah itu. Tapi ketika Anda mengatakan sapi adalah ayam, disitulah saatnya kemudian saya hadir untuk meluruskan itu. Seperti teos, Anda katakan Allah. Itu pelanggaran, itu penistaan terhadap Tuhannya umat Islam. Makanya saya butuh berdiskusi dengan orang yang memiliki IQ dan kejujuran. Bukan hanya modal percaya saja. Makanya saya punya pertanyaan, iman tanpa akal itu apa namanya? Anda kan hanya mempercayai Allah. Anda hanya percaya, tapi tidak punya akal. Tidak pakai ilmu. Kayak mana ceritanya Anda mau sampai kepada kebenaran? Yang penting Allah, 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 Allah. Yang penting itu. Tapi nggak ada ilmunya. Ya percuma. Sama seperti kambing. Kambing itu yang penting dapat rumput. Apakah itu rumput gajah, apakah itu rumput Jepang, apakah itu rumput sintetis, yang penting makan. Nah itu sama seperti itu. Kata Allah ini apakah dari Al-Quran, apakah dari Bible, apakah dari perjanjian lama, perjanjian baru. Pokoknya ambat saja, imani saja. Nah itulah iman saudara. Makanya saya bertanya, iman tanpa akal itu apa namanya? Iman itu kan percaya. Orang gila makan nasi basi karena dia percaya. Itu bisa membuat dia kenyang. Tanpa olahan akal. Itu orang gila. Itu orang gila, Bang. Nah sekarang kalau iman Anda tanpa akal, itu apa namanya? Ya, silakan dibuka Bang John. Mute-nya. Ya, Bang Andi Bang di John. handle dulu Bang Lia. Ya, bang, kalau mohon tetap. maaf. Tadi saya bicara Ya, banyak, tapi silakan. mungkin mikrofon saya ini mati bang. Oh ya, silakan Mohon gantian maaf. Bang ya. Gantian, Gini bang, jangan saling potong. Ya. saya kasih apa? Bukan pemahaman, tapi saya kasih gambaran untuk kami punya iman Kristen itu. Kami Kristen tetap Kristen, Bang. Sekalipun abang mau bicara model bangan, tetap Kristen, Bang. Titik itu Saya nggak perlu sama lain. percaya, saya percaya itu, dan saya Jadi tidak pernah mau gini berubah saja, itu. Bang. Kesimpulannya gini, Bang. Abang punya kepercayaan, ya oke, Abang lanjut ikut abang punya kepercayaan. Kami Kristen tetap ikut kami punya kepercayaan. Jangan abang bicara yang ke dalam-dalam. Karena apa, Bang? Agama tidak menyelamatkan, Bang. Iman yang menyelamatkan, Bang. Jadi abang silaturahmi kita itu tetap jalan, tetap ingat, Bang. Abang Islam, kami Kristen tetap kami Kristen, Bang. Inti itu aja. Jangan bikin, karena justru pemikiran yang model begini ini nanti menghancurkan ini bangsa nih, Bang. Justru konsep Gini, Bang, yang gini, Anda... Bang. Kita pakai gini, Bang. Abang punya kepercayaan ada, saya punya juga kepercayaan ada. Jangan
saling terpengaruh, Bang. Titik utama itu nanti mati kita semua masuk ke mana? Kalau memang abang ke surga ya abang ke surga, kami ke neraka ya kami ke neraka. Gitu, Bang. Sama kayak kami juga, kami kalau ke surga ya kami ke surga, kalau abang ke neraka. Jadi abang jangan jadi aplikasi ini jangan jadi sumber untuk abang inilah, Bang. Anda saya abang hargai Islam, ya. Abang Islam, kami Kristen, kami Kristen gitu, Bang. Saya hargai. Mohon maaf, kami NTT silaturahmi untuk agama tinggi, Bang. Izin. Cerita bohong itu. Itu bohong, bullshit. Itu penipuan. Bohong gimana, Bang? Sekarang dari mana Anda mengambil kata Allah? Gini, Bang. Jangan jualan obat. Saja, saya sudah sopan bicara baik-baik sama saudara ya. Anda mengatakan Islam. Sabar dulu. Islam itu dalam kitab sucinya, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Itu Islam. Jadi ketika sabar dulu. Ya, siap Abang, lanjut. Sabar dulu. Ya, karena lanjut. kami tidak mau kemudian mencampur adukkan antara hak dan batil, antara benar dan kesalahan, maka kebenaran itu tidak boleh kami sembunyikan. Oh, gini, Bang. Oh, sudah, Bang. Minta maaf ya, Bang. Ini iman saya. Iman saya. Jadi ketika kebatilan itu ada di depan kami, maka kami harus meluruskan kebatilan itu. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, itu batil. Itu batil. Maka kami harus meluruskan, saudara. Anda mengatakan silakan dengan Islam Anda, kami dengan Kristen kami. Apakah dengan ini Anda ingin mengatakan silakan dengan kebenaran Islam dan biarkan kami dengan kebohongan kami, gitu? Oh, itu abang yang mengatakan, Bang. Jadi Anda juga punya kebenaran, kan? Gini, Bang. Anda benar menurut Anda. Mari kita uji kebenaran itu. Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Silakan Anda jawab. Kalau untuk uji kebenaran, mari kita uji kebenaran kita, silakan. Kalau uji kebenaran masing-masing jalannya aja. Nah, itu masing-masing. Anda ngomong masing-masing. Maksud daripada masing-masing itu kan lakum dinukum waliyadin. Islam dengan keislamannya, Kristen dengan kekristenannya. Lantas kenapa Kristen justru keislaman, Bang? Gini, Bang. Kalau gimana? Masing-masing otomatis kalau abang bicara itu tidak ada dapat titik, Bang. Minta maaf gini, Bang, Minta maaf ya. Mungkin saya salah masuk. Bukan, Anda tidak bisa mempertahankan kebohongan Anda menjadi sebuah kebenaran. Untuk iman saya Kristen, Bang. Saudara, bohong itu tetaplah bohong. Saya bisa bicara abang bohong juga, Bang. Nah, coba buktikan dari aspek ini dulu. Untuk masalah buktikan atau tidak itu kita masing-masing ikut kepercayaannya masing-masing. Jadi Anda ngomong apa? Anda mengatakan saya pembohong, tapi Anda tidak bisa membuktikan. Kalau saya bisa membuktikan. Saya bisa membuktikan kalau Kristen itu ditopang oleh sebuah kebohongan. Ini data kecil aja dulu. Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Kami akui, Bang. Untuk abang kami akui. Tapi saya mungkin salah masuk saja, Bang. Iya, kalau di sini tempatnya membongkar kebenaran itu benar, kebatilan itu batil. Kalau Anda nggak sanggup, saudara, silakan Anda turun. Bukan masalah nggak sambung, hanya tidak cocok saja bersaing sama abang-abang. Iya, nggak cocok karena Anda ingin menegakkan benang basah. Kalau kok salah pula? Anda penyembah Theos. Kalau pemikirannya Anda penyembah Theos, bukan penyembah Allah. Allah itu hanya ada di pemikirannya abang segitu, berarti abang itu bukan hanya sekedar pemikiran saya. Oh, jangan ajarkan saya. Aduh. Itu bukan pemikiran saya, itu fakta real, fenomena yang ada. Real di mana, Bang? Real di mana? Ketika saya tanya, apa jawaban Anda? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Apa jawaban Anda? Bang, stop gunakan HP, Bang. Malu sama HP itu, Bang. Bang, stop gunakan HP, Bang. Malu sama HP, Bang. Itu jawaban saudara. Gini, Bang. Gini gimana? Abang punya kepercayaan, saya punya kepercayaan. Kepercayaan saya justru saya tegakkan di sini. Makanya saya katakan terima kasih Anda memerintahkan saya ikut kepercayaan saya.
kepercayaan saya adalah wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu kepercayaan saya. Jadi tidak bisa Anda melarang saya untuk meluruskan kebatilan itu menjadi sebuah kebenaran. Begitu juga sebaliknya, kebenaran jangan Anda jadikan sebagai sebuah kebatilan. Harus ditegakkan. Bukankah Indonesia memberi amanat kepada kita? Pemerintah dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan salah satu item mencerdaskan anak bangsa adalah menyadarkan sembahan Islam dan sembahan Kristen itu berbeda. Maka Allah jangan Kristen pakai, karena Kristen tidak punya hak untuk menggunakan kata itu. Itu aja. Sederhana bukan?